Ya. Dalam pembuktian hukum kita mengenal adanya bukti langsung atau direct evidence dan bukti pembuktian tidak langsung atau circumstantial evidence. Bisa saudara ahli jelaskan itu, pembuktian yang langsung dan tidak langsung dalam hukum pidana, khususnya konteks ke 340. Ya, jadi kalau izin yang mulia untuk menjawab, kalau saya pribadi menitik beratkan dan tetap taat asas pada ketentuan 184 KUHP bahwa alat bukti sah dalam perkara pidana itu ada alat bukti yang diatur sebagaimana di dalam pasal tersebut, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan ayat 2-nya hal-hal yang bersifat umum tidaklah perlu dibuktikan. Saya berpatokan kepada ketentuan di dalam 184 KUHP itu dalam membuktikan perkara pidana. Kemudian pertanyaan Bapak, bagaimana ada pembuktian yang bersifat tidak langsung atau mungkin tidak, maksud Bapak tidak diatur di dalam 184 KUHP misalnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sebagai sarjana hukum yang belajar hukum acara pidana, tentu semua jaksa paham di Indonesia bahwa untuk membuktikan suatu perkara pidana berpatokan pada alat bukti sah yang diatur dalam pasal 184 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Contoh kasus perkara Jessica Kumala Wongso yang kebetulan jaksa juga ada di sini. Waktu memasukkan kopi Bapak itu tidak ada yang melihat. Maksud saya pertimbangan waktu itu masalah pembuktian tidak langsung dari majelis waktu itu, kalau saya tidak salah bacanya. Ya, baik. Saya senang Bapak menyinggung kasusnya kopi sianida itu. Iya kan? Ya, waktu itu pembuktian tidak langsung karena tidak ada yang melihat. Sabar, saya baca. sudah saya paham. Boleh saya bicara? Ya. Jadi saya senang Bapak mengungkap itu kasus kopi sianida. Sekedar Bapak tahu, saya 2 kali dimintai pandangan sebagai ahli berkaitan kasus itu. Kasus sianida itu. Ya. Memang dalam kasus itu, kalau itu yang Bapak kemukakan ya, memang yang melihat langsung itu tidak ada. Yang bersangkutan mencampurkan minuman ke dalam gelas yang kemudian diminum oleh korban Mirna. Tetapi terekam dalam CCTV itu ada kelakuan dari terdakwa memindahkan paper bag seakan hendak melindungi sesuatu. Saya paham betul masalah itu karena 2 kali saya diambil sebagai ahli yang dimintai komentarnya di TV One. Ya, maksudnya apakah berarti pembuktian tidak langsung berarti bisa dong diterapkan dalam pembuktian bersifat menunjang, tetapi bersifat menunjang. Jadi ahli menerangkan tidak bisa kalau saya tidak salah. Bersifat menunjang, tetapi bagaimanapun juga patokan acuan kita. Ya pasti. Ya di Badiklat saya biasa diundang mengajar di Ragunan sana Pak. Saya ngajarkan calon jaksa kita itu 184 KUHP Pak. Saya fokus di situ Pak. Ya.